Dulu sini ada tram teman-teman ya. Tram melintas sini. Saya kali ini akan coba untuk pindah haluan. Nah, sini ada truk ya. Oh, ngatrek dia. Saya mau kemana nih? Oh, dari sini. Oh, aduh, becek banget ya. Oh, saya akan matikan dulu untuk video saya untuk bisa nyebrang. Soalnya ngeribet ya. Oke teman-teman, ya saya membela-belain untuk datang ke sini dan akhirnya saya kejebur ya. Dan saya nanti akan nyari air bersih. Nggak tahu dapat di mana ya. Tadi saya sudah ngambil sedikit air bersih dari botol mineral saya ya. Ya kalau nggak viral sini videonya kacau sih. Saya sebenarnya pengen memutuskan nyeker tapi bahaya namanya, takut ada beling ya. Ya inilah keadaan Jakarta ya. Ada monyet. Oke, nggak apa-apa namanya. Jadi kalau ada air bersih, ada orang yang baik hati, kita izin minta ya. Kita lihat di sini ada bocil-bocil. Ada lorong. Hancur semua set. Bang, bolak-balik. Iya, udah salib dulu sana. Ini sama situ ya. Oh, itu ada kayak apa ya teman patungnya. Oh, ada. Oh, ini dijadikan apa ya namanya? Makam ya. Kalau kita lihat teman. Atau mungkin ini cuma sipik-sipik aja ya untuk itu ya. Untuk apa namanya? Untuk itu ya, ngerekam ya. Kayak teman untuk syuting teman-teman. Nah, saya YouTuber aja, Pak. YouTuber, Pak. Ini beneran kuburan atau gimana, Pak ya? Jangan. Oh, enggak ya? Jangan bohong. Oke ya, halo teman. Kali ini saya sedang berada di sekitaran Fathahillah Square, tepatnya di Kota Tua, di Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Pinang Sia, Jakarta Barat. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk eksplor di sekitaran bekas Kastil Batavia. Oke,
Jadi yang kita lihat saat ini adalah balai kota namanya. Dulunya di sini selain apa ya, tempat Gubernur Jenderal berdiam. Ya, tempat ini di depan ini adalah kawasan untuk eksekusi namanya, atau hukuman mati. Nah, tepatnya di bagian sininya lah ya. Dan ada juga orang terkenal ya teman, seperti Pangeran Diponegoro dan cutnya dia juga ditahan di sini namanya. Untuk Pangeran Diponegoro sendiri yang saya ketahui teman, dia terkena kasus karena dia tidak memberikan tanahnya yang ada di sekitaran rumahnya namanya. Untuk Belanda sendiri pengen menjadikan tempat itu sebagai perkebunan tebu ya teman-teman. Jadi saat itu lahannya adalah makam namanya. Jadi untuk Pangeran Diponegoro sendiri tidak terima untuk memberikan atau mengikhlaskan lahannya untuk Belanda sendiri ya. Oke, jadi begitulah sekilas untuk informasi yang saya sajikan. Kali ini saya akan mencari toilet. Tadi saya lupa pula ya, saya sudah keluar dari stasiun Jakarta Kota teman-teman. Jadi kita nggak bisa untuk mendapatkan tempat buang air kecil. Ya sebenarnya banyak sekali ya tempat buang air kecil sini, tapi yang saya tahu berbayar teman. Saya pengen mencari yang gratis. Kalau nggak ada gratis, ya mau nggak mau kita tahan namanya. Oke. Ya, ternyata di sini masih ada wahana kereta hantu Kota Tua. Nah, mungkin kalian bisa datang ke sini jika tertarik. Semoga kalian bisa kelihatan ya untuk tulisannya ya di gedung pos. Namun teman-teman, untuk di sini ini sudah ya berganti menjadi sebuah pengadilannya ya namanya. Dulu memang diadilin, ada di sana ada meja penghakiman namanya. Nah, ini adalah dulunya pengadilan Wali Kota Jakarta Barat, dan sekarang jadi museum keramik ya dan seni rupa. Ya, sini dulunya ada stasiun ya namanya. Selain beo sana, sini ada stasiun Batavia North dan sana dinamain Batavia Zuid ya. Jadi dulunya ada 2 stasiun teman sini. Buat kalian pengen merasakan atau melihat sisa-sisa dari kejayaan jalur sana teman atau stasiun sana, silakan kalian datang aja. Di bagian kanal ya ada sisa dari pilar-pilar ya. Dan dahulu teman, saya sekalian menceritakannya. Dahulu di sini ada sebuah tram. Nah, kalau kalian di sekitaran sana ya, dari Jalan Pintu Besar Utara masuk sini ya. Nah, ini ada sisa jalur tramnya ya. Saya pengen nyari toilet dulu. Terima. Selamat datang di kereta hantu Kota Tua. Bagi para pengunjung. Oke, mari kita ikutin lagi untuk perjalanan saya. Nah, saya akan memberitahu sini ada sisa dari jalur tram ya. Saya akan membawa kalian menelusurin Jalan Cengkeh teman. Jalan ke Cengkeh sampai ke kawasan Jalan Tongkol. Dan dulunya sana ada gerbang Amsterdam Port ya. Dan juga ada Kastil Batavia. Nanti saya akan mengajak kalian untuk ke arah sisa-sisanya ya. Nah, ini adalah sisa dari tram itu. Sayangnya ada orang yang usil ya, membuang sampah ke dalam. Nah, ini sampai dibobol gitu teman. Nah, ini sampahnya dibuang ya. Sangat miris sekali ya untuk warga Indonesia ya namanya. 62. Ini lebarnya adalah 1435 teman milimeter. Sini bisa kita baca untuk informasinya ya. Banyak sejarah. Silakan kalian datang ke sini untuk mengetahui sejarah ya secara detail. Di bagian sini banyak sekali sejarahnya. Museum sejarah ya. Nah, dulunya kayak gini temannya. Datang aja lah ya sini ya untuk mengetahui sejarah yang ada ya. Ada tram uap. Nah, ada tram sekitaran Jalan Veteran ya. Oke. Ini udah hilang teman. Oke. Ya, jadi di sekitaran Pintu Besar Selatan pun ada tram ya. Dan di sekitaran Jalan Gajah Mada dan Hayam Murpi itu sebenarnya ada sisa rel tram yang namanya dikubur ya.
Tapi nggak tahu ya apakah dia pokoknya di itu namanya dipindahkan teman, nanti setelah MRT udah jadi dia akan dikembalikan lagi ya. Oke. Nah, ini sangat jarang sekali orang untuk berjalan kaki ke sana. Karena menurut saya juga temannya ini termasuk cukup rawan ya untuk kita jalan kaki apalagi sendirian. Tapi kalau kita bergrup ya pasti aman teman-teman. Ini ada saluran air yang menetes ya. Sini lagi ada pengerjaan untuk apa ya, pengelolaan limbah teman. Proyeknya dari DKI Jakarta dan akan selesai di tahun 2027 ya. Ini kita di Jalan Kunir. Ya, kita nggak bisa lewat langsung nyebrang karena jalannya ditutup ya, dihalangin oleh pagar-pagar apa ini, proyek ini. Terpaksa kita mutar nyari celah-celah supaya bisa kita nyebrang ya. Nah, sana ada penyeberangan kebetulan. Inilah Jakarta ya. Ada ruang sedikit dipakai buat usaha ya. Ini contohnya kayak gini nih. Jadi ya Jakarta tanpa menyisakan ruang. Bajai mengganggu ya, sampai marah nih supir apanya mobilnya. Oke, ini Jalan T dan sini pun banyak orang yang jualan apa ya, kulineran ya. Malam-malam ini banyak ya, setahu saya orang lesehan. Oke. The Barera Cafe. Wow, menurut saya ini bagus ya. Harusnya bisa dikembangkan, teman-teman. Nah, kita jalan sini, teman, Jalan Cengke. Karena MRT-nya, bukan MRT ya, tramnya lewat dari sana, teman. Oke, kita akan menyeberang. Ini banyak kendaraan ya. Ya, inilah Jakarta namanya. Amburadul. Padahal ini kan tempat wisata ya, harusnya bisa ramah terhadap pejalan kaki. Itu aja saya pengen apa teman, pengen jalan dari trotoar juga nyaman ya, ada orang jualan pula. Ini buang apa nih, buang sampah nih. Ini bagus tempatnya. Nah, jadi tramnya lewat dari sana. Teman, ini ada Dasar Musin Building. Mantap ya. Masih banyak peninggalan sejarah yang masih tersisa. Oke, Jalan Cengke. Nggak ada tulisannya ya. Saat ini jalan ini sepi. Hanya beberapa kendaraan aja yang lewat ya. Banyak orang yang berwirausaha. Tenda ya, sewa tenda. Pokoknya tentang perlengkapan pelabuhan lah ya. Ada di sini juga. Waktu kemarin-kemarin bukan kemarin ya. Waktu tahun lalu saya kesini, sini ada orang jualan. Tapi sekarang sepi namanya, nggak tahu sore hari gimana ya. Sorry, bukan kemarin ya. Ini Marina Internasional. Jadi ini untuk khusus usaha apa gitu ya. Tentang laut. Ini terpal nih, tenda. Banyak usaha terpal ya. Sini ada Hitler, kita bisa lihat. Ya, saya sekalian untuk bikin lucuan aja ya. Nah, kucingnya mirip Hitler. Ya sebenarnya kita sebagai manusia, kita jangan memberikan kucing ini ya teman makan ya. Seperti makan apa gitu, makanan kemasan ya. Untuk kucing ini kan dia makanannya adalah tikus ya. Tapi karena kita seringkali memberi dia makan apa yang kemasan, jadi dia malas untuk berburu tikus. Jadi bisa dibilang kucing sekarang aman teman, karena mereka sangat produktif banget ya untuk membuat anak ya. Tapi yang nggak ada gunanya untuk menyerang tikus. Ya, di rumah saya teman ada kucing, tapi kucingnya pulang-pulang aja ya. Nggak ada apa gitu reaksi untuk menangkap kucingnya, apa tikusnya.
bangunannya kelihatan tua, tapi sebenarnya ini bukan peninggalan Belanda ya. Ya, sangat jarang sekali wisatawan untuk jalan kaki dari sini. Kelihatan tempat ini kayak distrik pergudangan gitu ya. Nah, kayak distrik pergudangan, dan juga ada ya toko-toko lah ya yang masih buka. Jalan teh yang saya maksud tadi. Hai. Halo. Dia bilang hai tapi saya bilang halo ya. Nah, ini ada pelampung gitu. Nah, ini dia mempunyai website Yamaha. Oke, ini mesinnya untuk bot gitu. Olinya pun ada ya Yamaha. Ada kereta sana teman. Ini sih Pak, Sumber Marina. Nah, sini banyak usaha tenda gitu ya, terpal, peralatan kapal. Nah, dia dekorasinya kayak apa gitu, jangkar gitu ya. Dekorasi bangunannya. Tenda Lambaroe. Nah, di sini ada Lokbin ya, lokasi binaan. Tapi sayangnya untuk wisatawan sendiri sepi ya, teman, nggak tertarik sini ya. Malas banget teman jalan kaki ya. Jadi mereka hanya di sekitaran Fatahillah. Nah, sini juga ada terminal. Nah, kalian bisa naik mikrotrans. Dulu ada kendaraan gratis lagi ya teman-temannya selain ini ya. Nah, ini Pulau Gadung Kota. Kawasan kota ini ya. Ini ada toilet. Ya, toilet di sini pasti berbayar ya. Jangan berharap lah ya kalau toilet gratis di sini. Adapun kalau gratis pasti nggak terurus, teman. Tadi saya pengen nyari gratis ternyata nggak dapet. Suwe pula ya. Jadi untuk toilet itu sangat bisa menguntungkan kita teman. Mungkin modal berapa juta lah ya, kita bikin toilet bisa pendapatannya cuan. Nah, ini ya Lokbin itu ya. Ini beberapa nih ada orang nih masih jualan sini. Tapi saya rasa pelanggannya itu orang-orang doang ya, supir ya. Untuk itu sendiri itu bukan sebuah bangunan peninggalan Belanda, itu bangunan baru. Tapi dulu situ ada kayak tempat kerajaan gitu ya, keraton-keraton gitu. Katanya ya kabarnya ya, saya sering mengikutin videonya Bapak Chandrian Nataya, tapi beliau sudah wafat ya namanya. Kita doakan semoga Bapak itu ya diterima lah di sisinya ya. Dia orang baik, pasti mungkin diterima, tapi saya rasa semoga dosa-dosanya diampunin ya. Saya sebagai Kristen sendiri yang mendoakan, Kristen Katolik ya, bukan Kristen lainnya ya. Saya juga mendoakan orang-orang yang meninggal ya. Ya, terlepas dia bukan ya, nggak harus teman sesama agama ya. Namanya kita bisa doakan orang lain juga teman. Ya, karena Tuhan itu pemikirannya tidak terbatas menurut saya temannya. Hanya manusia saja yang membatasin pemikiran Tuhan namanya. Ya. Sini ada tempat parkiran bus pariwisata. Jadi buat orang-orang yang mungkin dari daerah lain, mereka naik bus, dia memberhentikan di sini ya. Ya, kita nggak lewat dari sana. Saya nggak mau caper lah ya. Oh, banyak bonekanya. Ini banyak nih para wisatawan. Dan di sini ada pemandangan terbaru lagi ya. Proyek dari tol pelabuhan, teman. Ini kabarnya bisa mengarahkan kita ke arah Bandara Sweta namanya. Arah Pluit gitu ya. Oh, udah sampai gini, teman. Wow. Gokil. Tapi dia cuma sebagian aja, sebagian ada yang belum jadi. Sebagian terjadi ya untuk girdernya. Mantap lah ya. Ada kayu. Tetap hati-hati teman. Saya juga akan mendatangi tempat terpencil. Tetap hati-hati.
Karena ya nggak ada orang lain yang gimana-gimana gitu ya untuk di sana, jadi kita harus menjaga diri kita sendiri. Siapa tahu kan di tempat pojok-pojokan gitu ada orang yang berniat buruk ya. Sini ada di sub Jalan Nelayan, teman. Jalan Nelayan. Sini pun ada tempat parkir. Dan di sana ada jembatan Kota Intan. Pokoknya menarik ya. Jalan Nelayan Timur. Oh, lagi nyuci kendaraan Green SM. Sana pun ada lahan PT KAI ya. Nah, dulunya di sekitaran sini teman ada gerbang Amsterdam Port ya. Ini perbatasan antara Kecamatan Taman Sari dan Pademangan ya, sana ya. Pademangan Jakarta Utara, ini Jakarta Barat. Pangkas Rambut. Nah, Jakarta Barat ya. Masih cengkeh, tapi sana tongkol, teman. Untuk Bang apa sendiri ya, Bang Raya aja dia udah pernah lewat dari sini. Tapi kita ya kapan-kapan lah ya. Dia punya kamera yang agak tersembunyi ya. Kalau kita kan pakai HP ya, jadi kurang nyaman gitu teman. Kalau lihat orang ya. Tentu kita harus percaya diri sih. Tapi memang lebih nyaman kita pakai kamera-kamera yang kayak gitu ya, yang kecil ya, namanya dimensi yang kecil. Biar nggak terlalu gitu, menyolok pangkasnya. Ah, ini cukup aneh ya. Ada tempat gini. Oh, ada tangganya juga ya, bagus. Bantalannya terbuat dari kayu. Ngikutin seperti masa Belanda gitu ya. Kereta dari China. Nah, pasti berisik banget lah ya orang yang tinggal di sisi rel ini ya. Nah, jadi saya kaget teman. Gila. Sepuluh. Oh, kota Tanah Abang. Ini banyak truk ya. Ada proyek tol. Saya akan jalan kaki sana teman, masuk ya. Ada security di sana. Mungkin kita izin lah ya, atau nyapa aja teman. Ini tempat truk ya. Jadi dulunya teman, ini adalah gudang ya, gudang komoditi. Sebelum diberangkatkan untuk ke arah Belanda, namanya untuk barang-barang yang dikumpulkan dari ya Batavia ini dan sekitarnya ya. Dan sana pusat pemerintahan kita dari Museum Patela ya, udah lewat namanya. Ini pun ada perumahan kayak gitu. Oke, kita akan nyebrang. Ini pun kadang-kadang juga dikunjungin oleh turis ya. Dan sepanjang jalan ini jalan tongkol teman. Banyak juga orang yang jualan perlengkapan pelabuhan. Nah, sana lah letak kastilnya ya. Oh, mobil ini mau masuk. Banyak ya kendaraan besar. Ya kemana lainnya untuk apa sendiri gubernur ya. Kenapa tempat ini nggak difasilitasin, mungkin dibuat tempatnya lebih nyaman ya. Karena sini kan menarik juga ya. Ada pemandu juga yang datang sini untuk wisata. Mungkin karena udah milik orang ya teman. Tempat ini nggak tahu juga sih. Aturan ini kan dikuasain oleh pemerintah nih, becek ya. Jadi gudang ya, logistik gitu ya.
Ini logistik. Ini pun ada gedung baru nih. Kemarin belum ada nih ya, stok saya teman. Tahun-tahun lalu. Becek banget namanya. Jadi kurang nyaman buat misalnya kita pengen wisata gitu. Cukup berbahaya kalau kita nggak hati-hati teman. Jalan kaki ini nggak dibuat. Wow, becek. My lord. Aduh, becek. Aturnya pakai sepatu ya kita ya. Aduh. Nggak apalah kotoran man. Emang cukup konyol kita ya. Tapi ya inilah Jakarta teman. Inilah Jakarta ya. Ada kotor pula ya kaki kita. Tapi nggak masalah teman. Inilah perjuangan ya. Nggak seberapa teman untuk pendapatan, tapi ya ginilah dapat kita ya. Oke, saya akan bereskan dulu untuk celana saya supaya tidak terlalu kotor gitu ya. Ini ada dapat ya jalan ya. Pokoknya kalau masuk ke sini mah biasa-biasa aja ya, lewat aja teman. Karena orang sini kan sibuk ya dengan apa sendiri kegiatannya masing-masing. Kalau kita jalan kaki sana berpotensi bahaya karena takutnya kayak di Thailand itu ya. Untuk kerennya jatuh teman. Inilah keadaan di sini namanya. Untuk tempat wisata ini masih kurang banget. Sangat disayangkan untuk Dinas Pariwisata sendiri, pariwisata Jakarta ini tidak langsung membuat cagar budaya ya. Jadi dibiarkan aja terbengkalai teman untuk gudang sana ya. Aturnya menarik ya. Tapi ya Indonesia paling sekelas Jakarta teman. Kita pelan-pelan aja namanya. Ya mungkin ini becek karena memang Jakarta sendiri intensitas hujannya tiap hari ya. Tiap hari hujan. Bahkan ada orang yang teman kebanjiran. Ini kendaraan TNI karena sana ada kodum gitu ya, atau ya tempat lah ya merek TNI. Oh, ini proyek tol. Tapi ini kuat lah ya, nggak bakalan teman guling ke kita. Kita hati-hati sih. Yang bikin unik ini di sini ini teman, ada kendaraan jadul nggak dipakai lagi. Oh, ada pemadam pula sana. Inilah gudang itu ya, gudang komoditasnya. Sana ada bangunan bentukan gaya China gitu. Kalau kalian lihat ya untuk bentuknya ya. Langsung aja namanya. Ini lagi berlangsung untuk proyeknya. Pemindahan besi-besi ini. Kita besi apa lah ini ya. Matahari kelihatan mantap. Kendaraan jadul ya. Sayangnya sini nggak ada orang Madura. Wow, ini mobilnya kayak gini. Sama orang Medan lah ya. Oh, keren nih. Gila. Yang punya mobil ini liar ya. Kalian bisa lihat nih. Wow, sangat liar pemikirannya. Oke lah, kita gas lagi ya. Kita lewat dari sini. Lewat dari sampah-sampah ya. Ya, saya pernah datang sini, kata orang-orang di sekitar ada monyet ya katanya ya. Tapi nggak tahu monyetnya itu monyet benaran atau siluman. Ini sayang banget ya, harusnya ini bisa diselamatkan teman-teman. Mungkin untuk atap-atapnya sendiri dia tidak bisa lagi diselamatkan, hanya beberapa saja. Mungkin ini harus diganti juga ya kalau misalnya ada pemugaran atau rekonstruksi bangunan ya. Sana udah roboh teman. Ini gudang ya teman. Jadi mungkin bisa lah untuk dibikin contoh kalau misalnya udah dipugar, udah dibuatkanlah barang-barang tiruan lah ya. Kayak di sendiri ya teman, di Museum Bank Indonesia juga ada visualisme untuk ya tiruan ya. Misalnya kayak karung-karung zaman dulu, cengkeh gitu ya. Apa namanya, yang penting edukasi untuk sejarahnya tetap otentik.
bisa dipercaya lah ya, ada sumbernya gitu ya dibuat. Mungkin masih ada sisa-sisa foto kayak orang Belanda sendiri ya, Leiden gitu. Dia apa ya, mendokumentasikan juga teman untuk bangunan-bangunan pada masa mereka ya. Saya dulu udah pernah kesini teman, udah lama banget ya, mungkin 5 tahun yang lalu. Ini bangunan teman, kalau kalian bisa lihat ya, ada nyamuk. Ini bangunannya, sayangnya terlalu dekat, ini nggak jelas ya kalau di kamera saya teman. Semoga kalian bisa melihat bentuknya ya. Oke, saya susah nih untuk jalannya temannya. Lah. Ya pokoknya sangat buruk banget ya untuk fasilitas di sini. Hanya untuk truk-truk aja temannya. Ini kalian lihat becek sekali ya. Kalau hujan mah aman ya. Tapi sayangnya hujan. Kalau nggak hujan mah aman ya. Tapi sayangnya hujan. Oh shit. Wow. Ini wisata yang sangat unik lah kita ini ya. Ini kita pemandu abal-abal. Kita duduk ini. Ini ya, gudang ini. Dulu sini ada tram teman-teman ya. Tram melintas sini. Saya kali ini akan coba untuk pindah haluan. Nah, sini ada truk ya. Ngatrek dia. Saya mau kemana nih? Oh, dari sini. Oh, aduh, becek banget ya. Saya akan matikan dulu untuk video saya untuk bisa nyebrang. Soalnya ngeribet ya. Buset teman, ada truk yang terguling ya. Gila ini mah. Ini ada kendaraan militer Unimog gitu. Tadi dapat gak sih fotonya? Jadi untuk lokasi tembok kota Batavia-nya itu dia ada di sekitar situ ya namanya. Kita bisa lewat tuh. Tapi sayangnya kan ini apa banget ya, itu ada pekerja. Kita tetap hati-hati teman. Dia memberikan tepuk tangan, saya kira apa ya, memberikan instruksi ke saya. Tadi saya langsung lihat ya. Langsung saya melihat, waduh. Aduh. Bodoh sekali saya teman ya. Saya kira ini apa? Waduh gila. Aduh. Anjay. Siap. Anjay. Jancuk lah. Anjir. Sial. Bangkil lah. Oke teman-teman, ya saya membela-belain untuk datang sini dan akhirnya saya kejebur ya. Dan saya nanti akan nyari air bersih. Nggak tahu dapat di mana ya. Tadi saya sudah ngambil sedikit air bersih dari botol mineral saya ya. Ya kalau nggak viral sini videonya kacau sih. Saya sebenarnya pengen memutuskan nyeker tapi bahaya namanya, takut ada beling ya. Jadi kita apa aja pakai sendal walaupun becek, pokoknya masa bodoh lah ya. Tadi saya kira kan sana tanahnya itu kuat, ternyata labil ya. Seandainya kalau saya memilih dari sana, saya akan mendelap ya. Pokoknya masa bodoh aja teman-teman ya. Becek-becek aja lah ya. Kita nggak mau nyusahin orang lain teman. Becek banget. Kalau nyeker kan ini bahaya ya. Ini tempatnya bukan tempat apa gitu, steril, siapa tahu ada kaca namanya. Ada monyet. Udah kayak terus bule aja lah kita ya. Lewat aja teman, nggak ngomong ya. Ya inilah keadaan Jakarta ya.
ada monyet. Oke, nggak apa-apa namanya. Jadi kalau ada air bersih, ada orang yang baik hati, kita izin minta ya. Kita ada sini ada bocil-bocil. Saya pernah komunikasi dengan bocil-bocil sini ya. Nah, ternyata kalau sini nggak ada jalan. Ini dia perumahan apa gitu ya, permukiman. Nah, ini. Di atas tol. Nah, ini masih belum sampai sini untuk proyek apa tolnya ya, tol pelabuhan. Pokoknya sangat buruk sekali teman Jakarta ini ya. Aturan tempat ini bisa difungsikan sebagai apa namanya, area wisata ya namanya, dan dibuatkan area yang layak. Ini sangat disayangkan becek teman. Nah, kalau terkena hujan ya akibatnya gini. Udah bocil-bocil setempat. Kelah. Dek, permisi dek, ada itu nggak air bersih? Keran ada nggak keran? Hah? Ada keran nggak? Ada. Di mana tuh? Terus di sumur itu Om. Oh, sumur situ ya? Iya. Wah, ada sumur situ, udah nggak apa-apa lah ya, udah lewat. Saya pakai ini aja. Situ ada jalan nggak situ? Di situ. Ada jalan nggak sana? Ada. Ada ya? Sampai sana ya? Iya. Oke, makasih ya. Kakinya bagus. Oh, kakek saya putih namanya. Yang dibilang bersih ini ada musola ya kayaknya. Ada kucing sini. Nggak apa-apa lah ya, biarlah kotor kaki kita teman. Yang penting inilah ya. Selagi kita di sini, kita gas aja teman. Ini kali Ciliwung gitu. Sebodoh lah ya. Nah, dulu sini kan penataan oleh Bapak apa teman? Bapak apa ya? Ahok ya. Oh, warga sini lagi bersih-bersih di sekitaran musola ini. Oh, ada air ya. Saya izin dulu namanya. Oke, kita matiin dulu ya. Oke. Ya, itu udah temannya. Kalau kita minta bantu mah pasti ada orang yang bantu namanya. Oke lah. Terlepas siapapun itu agamanya, apapun agamanya, pasti orang kalau kita minta tolong pasti bantu ya. Wes, ada semir. Ya, isi ya. Isi Bu. Bau. Nah, aturnya itu tahu. Oke. Bu, isi Bu. Isi Pak. Hitam putih. Oh, sini ada jalan kali ya. Oh iya, ada jalan, nanti kita sini teman. Oke. Oh, sana ada B. Nanti kita ke sana aja namanya. Keluarnya. Nah, inilah kali Ciliwung. Inilah yang waktu itu ditertibkan oleh Bapak Ahok ya. Dia izin dulu untuk ke warga sekitar untuk ngambil lahannya untuk jadi jalan inspeksi ya. Ini saya lupa pula ya, ini yang buat siapa ya? Pak Anies kali ya? Pak Ahok ya? Ya Ahok teman. Ini ada orang mancing. Jadi kayak apa ya? Ikan kerapu itu wajib dipancing lah ya, karena dia memang sumber, bisa dibilang hama ya, mematikan hewan-hewan asli di sekitaran apa ini sungai ini ya. Dan juga itu ikan sapu-sapu teman. Ikan sapu-sapu juga bisa menyebabkan longsor ya. Ada UBM Universitas Bunda Mulia. Ini saya pengen ke tembokin temannya. Isi Pak. Tembok kota Batavia.
Oh, ini ada rubuh ya. Oh, bahaya teman. Bahaya banget ya ini rubuh teman. Bekas kebakaran ya. Sepertinya. Coba. Kebakaran. Ini ada lorong. Hancur semua set. Bangke, bolak-balik. Iya. Udah salib dulu sana. Ini sama situ ya. Itu ada kayak apa ya teman patungnya. Oh, ada. Oh, ini dijadikan apa ya namanya? Makam ya. Kalau kita lihat teman. Atau mungkin ini cuma sipik-sipik aja ya untuk itu ya. Untuk apa namanya? Untuk itu ya ngerekam ya. Kayak teman untuk syuting teman-teman. Siapa? Ah, saya YouTuber aja, Pak. YouTuber, Pak. Ini beneran kuburan atau gimana, Pak ya? Jangan. Oh, enggak ya? Jangan boleh, Pak. Oke, Pak. Oke, siap. Saya Oke, Pak. Saya langsung, Pak ya. Saya sebenarnya pengen untuk ngapain ini sejarah ini, Pak. Enggak, ini lagi di set buat acara Mas. Oh, sorry Pak. Oke, Pak. Saya potong nanti, Pak ya. Oke, enggak apa-apa, Pak. Oh, ini ya. Jadi kita terbatas ngomong temannya. Ada rahasia di situ, teman. Nah, ini bastionnya. Ada sisi-sisi dari apanya? Kastilnya tuh. Nah, ini ya. Jadi ini kastilnya di sini untuk apa pengaman gitu. Oke, saya sampai lupa ya namanya. Jadi sini pernah terjadi untuk peperangan, ada Mataram ya. Mataram menyerbu kastil ini di tahun 1628 dan 1629 namanya. Namun ya penyerangan itu gagal. Yang terakhir dari pasukan Mataram sendiri, dia dilemparin untuk senjata biologis, yakni kotoran manusia namanya. Karena ya Belanda sendiri kehabisan amunisi namanya. Ini kita bisa baca nih, Kampung Tongkol nih. Kalian bisa sendiri baca sendiri ya. Kalian pause. Nah, ini ada koperasi konsumen. Oh. Oke, gak usah berlama-lama sini ya karena ya ada orang kepentingan sana. Takutnya kita membocorkan rahasia mereka ya. Lagi syuting teman. Oke lah saya ngomong aja teman lagi syuting ya. Oke lah. Jadi saya nggak bisa mengambil gambar sana, takut ya kebocoran ya. Jadi mungkin saya sudah ada ngomong ya sedikit. Halo Bang. Ada orangnya apa ya? Saya sebenarnya kucil banget ini teman, karena kita ya kena lumpur tadi. Tapi intinya kalau kita minta tolong ke orang, pasti orang juga mau membantu kita namanya untuk membersihkan lumpur-lumpurnya. Kita mau lewat aja. Ada kucing itu. Kucing apa sih liar ya? Saya kira ada kejadian apa-apa di sana, ternyata untuk syuting ya. Saya nggak menanyakan itu film apa, dan juga mereka juga nggak bakal membocorkan ya itu film apa. Yang penting kita ngomong film aja lah ya, nggak objek pajak. Belum memenuhi kewajiban perpajakan kebun. Jadi ini kenapa dibuat supaya orang juga bisa berwisata ya di pinggiran sungai ini, sama sekali untuk membersihkannya, untuk mempermudah pasukan dinas terkait ya, mungkin dinas air, pasukan oren untuk membersihkan kali ini. Nah ini ya. Mungkin kalau misalnya lagi ada kiriman air gitu pasti ini naik ya. Nah, sana kelihatan ada mural-mural gitu bagus.
Dan kita bisa perhatikan ini kayaknya gudang ya, gudang. Dan ada tanaman beberapa sana. Oh, ada bisa orang lewat dari sana ya. Tuh ada orang jualan. Nah, ini ada rusun baru dibangun ya. Oke. Permisi Pak, permisi Bu. Ada motor, kita dari pinggir ya. Nah, sini ada pohon pisang. Ada tanaman juga ditanamin. Nah, ini ada jembatan gitu ya. Oke, jadi ini akan tembus ke sisi jalan Pakin ataupun jalan Kerapu ya. Berdasarkan apa kita riset kita ya namanya. Ada rusun tadi. Itu rusunnya. Rusun Kampung Tongkol. Jadi untuk apa itu ya namanya? Kastil itu dia dilingkarin oleh apa namanya? Sungai. Kita lecek banget ya wajah kita ya, tapi nggak apa-apa teman, tetap cool. Jadi sebenarnya untuk kastil tadi itu namanya yang kita tunjuk itu ya, itu dia dibongkar oleh Dendel sendiri yang ada di sana ya. Nah, supaya untuk apa sendiri pemerintahan Inggris tidak menggunakan apa itu kastil itu namanya. Jadi dihancurkan di tahun 1809. Jadi untuk apa sendiri ya puing-puingnya itu dipakai untuk pembangunan gedung yang kita kenal adalah gedung Menteri Keuangan A.A. Maramis. Teman, wah ini ada apa nih ya? A.A. Maramis teman. Jadi sisa kastil itu pernah ditemukan di tahun 1940 pada masa ekskavasi ya, dan juga di tahun 2021. Nah, saat itu ada Bapak Chandriana Tahiyat ya. Jadi penghancurannya di tahun 1809 dengan sisa-sisa pertahanan bastion yang bertahan hingga sekitar tahun 1874. Jadi hancurnya di masa itu ya, 1874. Dan juga Batavia pada saat itu terkena wabah, jadi nggak sehat ya. Misi Pak, misi Kak, misi Bu. Jadi ya untuk Dendel sendiri memindahkan ibu kota Batavia ke arah lapangan Banteng ya, dan sekitaran sampai ke sekitaran Palputih gitulah ya batasnya teman-teman. Ngarep Senen itu luasnya, pokoknya Medan Merdeka gitu sekitarannya. Jadi Batavia semakin meluas. Sana banyak banget orang ya. Jadi saya dari sini aja. Moga-moga nggak ramai ya. Saya agak terganggu ya fokus saya kalau misalnya banyak orang asli teman. Harus permisi gitu. Kalau misalnya kita nggak diam aja gitu, nggak menyapa, itu dikira sombong ya. Nah, ini perumahan. Banyak anak-anak ya. Oke.
minum nanti aja lah teman. Kasih Pak. Nanti yang minum minumannya, saya belum haus. Kasih Pak. Oh ini ada yang ini temannya. Kita beli aja teman, kita cek dulu uang kita ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah ini sebenarnya udah jalan ya. Oh aturan kita lewat dari sana teman. Oh sini pun bisa. Wow men, suara kontainer. Wow gila. Di sini ada stasiun pompa yang sangat mewah ya. Gila. Kemarin-kemarinnya belum ada teman. Jadi di sana itu adalah pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, belok sana temannya. Ini jalan Kerapu. Wow, megah banget ya. Wow. Gak tahu untuk dari sini apakah kena banjir. Ini ada warung pula ternyata. Jadi kita jangan buang sampah sembarangan karena pemerintah sudah menyediakan tempat sampah. Jadi jangan buang di situ ya. Kacau banget namanya kalau orang-orang yang udah disediakan tapi buang sampah sembarangan. Ini bisa naik apa ya? Mikrotrans. Ah, sana Menara Sebandar. Ini adalah titik nol untuk pelabuhannya, untuk pelayaran. Ini kayak ada bola-bola gitu teman. Ya pokoknya kalian nonton aja Bapak Chandrena Tahiyat. Penjelasannya sangat jelas sekali ya. Ada jalan tongkol ya. Oke, saya akan coba menyeberang. Tapi sini ada kedua arah ya kendaraannya. Ini sedikit macet karena ada kontainer. Ah bahaya teman. Kita nyebrangnya sana aja ya. Tadi kita lihat dari sana.